Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama yaitu memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Lutfi. Kita akan membahas mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran yang ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hak? Nah, hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Contoh hak warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hak untuk hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya sesuai kehendak masing-masing. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang terakhir itu dapat mengembangkan kebudayaan daerah. Itu adalah berbagai macam hak kita sebagai warga masyarakat. Berikutnya ada kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Ada beberapa contoh kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi, sebagai warga masyarakat, kita harus mematuhi aturan dan norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan baik RT, RW maupun desa setempat di mana kita tinggal. Yang keempat, saling menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kelima, membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Bisa dilaksanakan dengan gotong royong, kerja bakti, dan lain sebagainya. Selain hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat, kita juga mempunyai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, apa yang dinamakan dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai warga masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita bertanggung jawab untuk mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga,
kita harus bertanggung jawab dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, maksud dari yang ketiga ini yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu artinya kita harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan individu atau pribadi kita masing-masing. Nah, jadi sebagai warga masyarakat kita mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang baik terhadap bangsanya. Terus yang berikutnya ada jenis usaha ekonomi. Nah, yang pertama, jenis usaha ekonomi masyarakat itu dibagi menjadi dua. Ada jenis ekonomi yang dikelola sendiri, sama jenis ekonomi yang dikelola secara kelompok. Kita mulai dari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, ini merupakan usaha yang dikelola sendiri atau disebut dengan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Atau dapat dikatakan sebagai usaha yang dikelola sendiri atau dikelola perseorangan dan biasanya modalnya terbatas. Contohnya apa saja usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Nah, contohnya yaitu ada di bidang pertanian, contohnya seperti petani. Kemudian ada di bidang industri kecil, contohnya seperti industri pembuatan meja, kursi, lemari, keramik, dan lain-lain. Terus ada juga perdagangan. Nah, perdagangan ini contohnya seperti warung, pedagang kaki lima, penjajah keliling, pedagang di lapak, pedagang hasil bumi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada usaha jasa. Misalnya seperti salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijat, dan lain-lain. Jadi, contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan atau dikelola sendiri ada 4. Yang pertama pertanian, kedua industri kecil, yang ketiga perdagangan, yang keempat yaitu usaha jasa. Nah, berikut merupakan contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Ada yang menjadi petani, peternak, dan pedagang. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, usaha ekonomi ini dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan, maupun keuangan perusahaan. Contohnya ada apa saja? Ada firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Nah, apa sih yang dinamakan dengan firma? Nah, firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Nah, biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling mengenal. Biasanya dalam satu anggota keluarga ya yang sering kita jumpai. Kemudian setiap anggota firma itu mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Kemudian yang kedua ada PT atau persero terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh oleh penjual saham. Nah, apa sih yang dinamakan dengan saham? Nah, saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan tertentu.
Nah, setiap saham itu memiliki nilai nominal yang berbeda-beda. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum di dalam saham. Saham ini biasanya diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah laba atau keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Contoh berikutnya ada CV atau persekutuan komanditer atau singkatan dari Komanditer Vennootschap. Nah, CV ini adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari perusahaan itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Yang berikutnya ada BUMN. Apa itu BUMN? Nah, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Nah, yang berikutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, tujuan didirikannya perusahaan daerah adalah yang pertama, turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Perusahaan daerah itu biasanya dipimpin oleh staf direksi yang jumlah dan anggotanya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Nah, yang berikutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 20 orang. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini menganut asas kekeluargaan. Nah, demikian hari ini kita telah belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang berikutnya mengenai jenis-jenis ekonomi yang ada di masyarakat. Ada 2 jenis, yaitu usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola secara kelompok. Nah, setelah kalian memahami materi tadi, coba kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan salinlah pertanyaan dan jawabannya di buku tugas masing-masing. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.